Selamat malam adik-adik mahasiswa. Perkenalkan saya Rospita Simanjuntak, sarjana hukum, pengacara atau advokat. Eh, saya mau sharing mengenai apa sih pentingnya alat bukti di persidangan. Karena selama tahun 2019 sampai baru-baru ini 2020, semua perkara yang saya tangani, puji Tuhan bisa menang. Itu karena apa? Alat bukti mendukung dan kuat sehingga kita menang. Adik-adik mahasiswa pasti tahu yang namanya alat bukti dalam perkara perdata di persidangan. Apa sih alat bukti? Alat bukti adalah segala sesuatu yang oleh undang-undang ditetapkan dapat dipakai membuktikan sesuatu. Jadi dapat dipakai membuktikan sesuatu ya adik-adik mahasiswa. Alat bukti disampaikan pada persidangan pemeriksaan dengan agenda pembuktian. Pembuktian adalah upaya yang dilakukan oleh para pihak dalam hal berperkara untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil yang diajukan agar dapat meyakinkan hakim yang memeriksa perkara. Sesuai dengan pasal 1865 KUH Perdata berbunyi, setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan. Ya, adik-adik wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. Kalau dalam persidangan perdata, penggugat wajib membuktikan, ya adik-adik mahasiswa. Jadi jelas apa sih yang harus dibuktikan dalam persidangan? Jadi yang harus dibuktikan adalah segala sesuatu yang didalilkan, disangkal, atau dibantah oleh pihak lawan, maka dengan adanya alat bukti dapat membuat terang dan jelas setiap dalil-dalil yang diajukan di persidangan. Adik-adik mahasiswa tentu tahu dong pasal yang mengatur mengenai alat bukti. Alat-alat bukti menurut pasal 1866 KUH Perdata adalah sebagai berikut. 1. Bukti tertulis, yaitu diatur dalam KUH Perdata 1867. Kedua, bukti saksi, diatur dalam KUH Perdata 1895. Ketiga, persangkaan, diatur dalam KUH Perdata 1915. Keempat, pengakuan, diatur dalam KUH Perdata 1923. Kelima, sumpah, diatur dalam KUH Perdata 1929. Alat bukti tertulis dalam peradilan perkara perdata sangat penting sekali. Alat bukti surat menyurat merupakan alat bukti yang penting dalam persidangan perdata. Dan paling utama, alat bukti surat melingkupi surat otentik dan surat di bawah tangan atau tidak otentik. Pasal 1867 KUH Perdata berbunyi, pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau tulisan di bawah tangan. Apa sih akte otentik itu? Pasal 1868 KUH Perdata berbunyi, suatu akte otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Jadi suatu akte otentik meliputi surat-surat notaris atau akte notaris,
dan atau surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat-pejabat yang berwenang mengeluarkan surat tersebut. Apa sih bukti di bawah tangan? Adik-adik tentu tahu dong. Pasal 1874 menyatakan yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akte yang ditandatangani di bawah tangan. Surat, daftar, surat urusan rumah tangga, dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Kuncinya tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Alat bukti keterangan saksi. Kita ke alat bukti keterangan saksi. Saksi adalah seorang yang melihat, mengalami, dan mendengar sendiri kejadian atau peristiwa hukum yang diperkarakan. Dalam peradilan perdata dikenal istilah ius testis nullus testis. Pasal 1905 KUH Perdata yaitu keterangan satu saksi saja tanpa alat bukti lain dalam pengadilan tidak boleh dipercaya. Jadi harus 2 saksi minimal ya adik-adik. Jadi saksi yang kita ajukan ke pengadilan itu saksi sebelum memberikan keterangannya dia harus disumpah dulu menurut agamanya, dan yang dapat diterangkan saksi adalah apa yang dilihat, didengar, diketahui, dan dialami sendiri. Saksi tidak dapat memberikan keterangan yang berupa pendapat, kesimpulannya, dan pikiran dari saksi. Itu tidak bisa. Adik-adik, kalau misalnya ada pihak lawan memberikan saksi yang saksinya keterangan saksinya berdasarkan pendapatnya, kesimpulan itu bisa dibantah ya adik-adik. Bisa dibantah lah, maksudnya ditolak keterangannya seperti itu. Siapakah yang cakap menjadi saksi? Sesuai dengan pasal 1909 KUH Perdata, semua orang yang cakap untuk menjadi saksi wajib memberikan kesaksian di muka hakim, namun dapat meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan saksi, yaitu 1. Siapa saja yang punya pertalian darah dalam garis ke samping, derajat kedua atau keluarga semenda dengan salah satu pihak. Kedua, siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedara dalam garis lurus, tak terbatas, dan dalam garis ke samping dalam derajat kedua dengan suami atau istri salah satu pihak. Ya adik-adik, yang ketiga, siapa saja karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan, dan jabatannya itu. Kemudian kita masuk ke alat bukti persangkaan. Menurut Kitab Undang-Undang KUH Perdata, pasal 1915, persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Jadi persangkaan itu ada 2 macam, adik-adik mahasiswa, yaitu persangkaan berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang. Pasal 1916 KUH Perdata berbunyi, persangkaan yang berdasarkan undang-undang ialah persangkaan yang dihubungkan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu berdasarkan ketentuan khusus undang-undang. Sedangkan pasal 1917 KUH Perdata menjelaskan kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula. Kemudian masuk kita ke alat pembuktian pengakuan. Pasal 1923 KUH Perdata menyatakan berbunyi,
pengajuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak, pengajuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak ada yang diberikan dalam sidang pengadilan dan ada yang diberikan di luar sidang pengadilan. Jadi pengakuan itu ada yang di luar sidang pengadilan dan di dalam sidang pengadilan dan di luar sidang pengadilan. Pengakuan ada dua macam. Sebagai berikut, pengakuan di depan sidang. Pasal 1925 KUH Perdata, pengakuan yang diberikan di hadapan hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang diberikan kuasa khusus untuk itu. Pasal 1926 KUH Perdata berbunyi, suatu pengakuan yang diberikan di hadapan hakim tidak dapat dicabut kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kemudian pengakuan di luar sidang, pasal 1927 KUH Perdata, suatu pengakuan lisan yang diberikan di luar sidang pengadilan tidak dapat digunakan untuk pembuktian kecuali dalam hal pembuktian dengan saksi-saksi diizinkan. Kemudian masuk kita ke alat bukti terakhir, sumpah. Pasal 1929 KUH Perdata, ada dua macam sumpah di hadapan hakim. Sumpah yang diperintahkan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain untuk pemutusan suatu perkara. Sumpah ini disebut sumpah pemutus. Kedua, sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak. Demikian adik-adik mahasiswa pentingnya bukti dalam persidangan. Jadi kalau kita menangani suatu kasus, nanti misalnya adik-adik menjadi pengacara atau lawyer, jadi bukti-buktinya itu harus kuat, bisa melalui peraturan-peraturan kita lampirkan yang berhubungan dengan perkara yang kita tangani. Itu bisa dipergunakan juga, bisa dengan alat otentik, di bawah tangan, ya seperti saya telah jelaskan tadi. Demikian knowledge sharing dari saya. Salam dari Rosvita Simanjuntak, Sarjana Hukum. Selamat malam.